Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang web accessibility. Nah, terkait accessibility ini sebenarnya dulu pernah disampaikan oleh Mas Larry ya kalau tidak salah di minggu kedua Januari tentang accessibility juga. Cuman kalau tidak salah waktu itu materinya lebih ke arah UX-nya gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materinya lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan web accessibility-nya di web apps kita gitu. Nah, sebelumnya koran katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita perkenalan dulu gitu. Nama saya Muhammad Syafifal Firmansyah, bisa dipanggil Afif. Saat ini saya ada di tim Army sebagai front end developer dan saya seringkali juga istilahnya oprek gitu ya. Dan kodenya biasa saya unggah di akun GitHub saya, Afif Alfiano. Dan kalau misalkan teman-teman suka membaca satu konten atau artikel, bisa kunjungi website saya juga di afifalfiano.my.id. Oke, sebelum ke web accessibility, ini ada salah satu quote dari Tim Berners-Lee. Dia Director and Innovator of the World Wide Web, di mana dia mengatakan bahwa the power of the web is its universality, access by everyone, regardless of disability is essential aspect. Jadi kekuatan suatu website itu ada pada universalitasnya gitu, di mana dapat diakses oleh semua orang tanpa mengesampingkan seorang yang disabilitas. Itu adalah salah satu aspek yang penting gitu. Jadi kalau bisa kita membuat satu web yang accessible itu yang bisa digunakan oleh semua orang. Oke, kita masuk ke web accessibility. Apa itu web accessibility? Jadi accessibility adalah sebuah situs yang dapat diakses oleh semua orang tanpa mengesampingkan kelemahan user, dan dari segi fungsionalitas dapat digunakan beragam oleh user gitu. Dan biasanya web accessibilitas itu terbagi menjadi 4 gitu untuk konsepnya gitu. Ada vision untuk penglihatan, motorik, kemudian auditory atau pendengaran, dan kognitif gitu. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah keyboard access fundamental. Di mana pada bab ini kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan keyboard dalam satu website. Karena ini sangat penting gitu ya, manakala kita malas menggunakan mouse atau memang belum bisa menggunakan mouse gitu, kita bisa menggunakan keyboard. Jadi ketika kita bisa menggunakan keyboard dalam satu website untuk melakukan navigasi gitu, itu bisa meningkatkan dari segi experience user gitu ketika menggunakan website yang kita bangun. Nah, di sini yang pertama adalah arrange element in the DOM to be in logical order. Jadi di sini contohnya adalah untuk button gitu ya, karena button itu memang by default dia display-nya itu inline blocks gitu. Jadi ketika ada 3 button dia akan saling berjejeran gitu. Nah, kalau secara logical dia aman gitu, kalau kita tag gitu dia akan dari kiwi, peach, kemudian coconut. Tapi kalau misalkan ada salah satu style gitu, kita buat dengan contoh illogical tabs gitu, kita buat float right gitu, maka dia akan yang button kiwi itu akan berada di paling kanan dan yang lain ada di kiri gitu. Nanti ada contohnya seperti itu. Oke, jadi ini ada video singkat tentang penggunaan tab order gitu ya. Nah, untuk logical tab ini ya fokusnya ya. Ketika tidak ada style sama sekali, dia akan by default dari 1, 2, 3 gitu, aman gitu ya. Cuman ketika kita gunakan style float tadi right gitu, maka dia kan aneh gitu, dari button 1 kok pindah dari 2, 3, padahal kan kita ingin urutan gitu. Nah, itu salah satu hal yang harusnya kita hindari gitu, jangan sampai user itu malah bingung ketika menggunakan web yang kita bangun. Oke, selanjutnya adalah correctly set the visibility of screen content. Nah, kadangkala kita sebagai pengembang itu pengen menyembunyikan suatu elemen gitu ya. Tapi pastikan ketika kita menyembunyikan sebuah elemen, kita juga menghilangkan elemen itu dari tab order DOM-nya gitu ya. Supaya apa? Ketika kita melakukan tab itu dia benar-benar hilang gitu. Bukan malah ketika misalkan kita tab ternyata ada satu button misalkan yang kita ingin hilangkan gitu ya, dia malah fokus ke situ gitu. Karena itu kan jadi aneh gitu. Ini apa di situ gitu kan. Nah, untuk menghindari itu maka kita perlu menerapkan display none dan visibility-nya hidden gitu, supaya dia benar-benar hilang dari struktur DOM-nya gitu, HTML-nya gitu.
Nah, kemudian misalkan ingin menambahkan lagi, ya kita tinggal ganti aja gitu display-nya menjadi block dan visibility-nya menjadi visible gitu, supaya dia tampil lagi di dalam tabelnya. Nah, selanjutnya adalah use semantic HTML. Jadi kenapa kita perlu menggunakan semantic HTML? Karena di yang terbaru itu ya HTML5 itu kan kita sudah menggunakan yang semacam nav, kemudian main, section, footer gitu kan. Itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah search engine gitu ya dalam meng-crawl website kita gitu. Misalkan kita ingin fokusnya ke CEO-nya gitu. Tapi by default ketika kita menggunakan semantic HTML itu kita sudah apa ya istilahnya menggunakan accessible yang kita butuhkan pakai keyboard gitu. Jadi misalkan area, button, input, select, dan text area itu dia sebenarnya sudah ada gitu tanpa kita harus mengkonfigurasi tab index-nya gitu. Dan itu kan akan menghemat waktu gitu ya. Selanjutnya adalah use button instead of div. Jangan sampai kita menggunakan sebuah div itu kayak button gitu ya. Karena itu belum tentu aksesibel gitu. Makanya kalau kita gunakan button, dia harus ini ya, be focusable via keyboard. Jadi bisa di tap by keyboard itu. Fokusnya di mana dia bisa. Kemudian support by disable. Artinya button itu bisa di disable dalam kondisi memang kita inginkan di disable gitu. Selanjutnya adalah support the enter and or space key to perform an action. Jadi button itu bisa diklik dengan cara enter ataupun space gitu. Dan dia bisa be announced properly by screen reader. Jadi si screen reader itu memang membaca button itu sebagai button. Nah, ini ada contoh singkatnya perbedaan ketika kita benar-benar menggunakan button dan div yang kita treat seperti button gitu. Nah, ini kan ketika button diklik dia ada keterangan gitu ya bahwa itu button bisa di space ataupun enter gitu. Tapi ketika kita berpindah ke button yang dibuat menggunakan div, dia tidak ada event sama sekali gitu, bahkan space ataupun enter tidak terdetek gitu. Nah, hal semacam itu yang mungkin kita perlu perhatikan ke depannya gitu. Oke, selanjutnya adalah links versus button. Nah, kalau tadi use button instead of div gitu, selanjutnya kita akan membedakan antara links dan button gitu. Kenapa? Karena anti button yang umumnya gitu, yang kita itu seperti menggunakan sebuah link seperti button gitu. Dan attach JavaScript behavior di dalam si linknya gitu ya. Nah di sini dari website dev itu ada sedikit imbuhan gitu ya, bukan itu sih kayak saran gitu ketika clicking itu akan ada aksi di dalam satu halaman gitu gunakan button gitu guys. Contohnya itu misal kita mengisi satu formulir gitu ya ada button simpan ataupun button itu gunakan button. Tapi kalau misalkan dengan melakukan klik elemen itu dia akan menavigasi atau berpindah halaman, maka gunakan href itu. Kemudian kontrol fokus with tab index. Nah, di sini kita perlu melakukan kontrol fokus terhadap sebuah elemen untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dari website yang kita bangun. Nah, kalau di sini contohnya antara button ataupun input itu dia sudah punya accessibility-nya sendiri gitu tanpa kita harus mengkonfigurasi. Cuman ketika misalkan kita ingin membuat sebuah komponen yang itu interaktif gitu ya, artinya dia ada beberapa gabungan dari elemen yang membuat sebuah komponen, maka kita harus mendefinisikan tab index-nya di dalam komponen tersebut gitu, untuk memastikan bahwa komponen itu benar-benar accessible gitu. Oke. Nah, selanjutnya insert elemen input tab order. Karena kita tadi membahas tentang tab index gitu, maka ketika kita ingin melakukan sebuah elemen terdaftar di dalam tab index, maka ya tinggal kita daftarkan saja dengan menggunakan tab index sama dengan 0. Maka dia secara otomatis akan masuk ke bagian tab order-nya gitu. Selanjutnya adalah remove an element from the tab order. Nah, karena misalkan ada satu kasus kita nggak ingin nih tab itu bisa mengakses sebuah elemen gitu ya. Nah, kita bisa meremove dia dari tab order menggunakan -1 gitu. Dia akan otomatis nggak
terdeteksi sebagai tab order gitu. Selanjutnya ini juga saran dari WebDev gitu ya. Avoid tab index lebih dari 0 gitu. Artinya apa? Sebenarnya untuk kita mendaftarkan tadi kan udah di slide sebelumnya kan udah dibahas gitu ya. Misalkan kita ingin mendaftarkan sebuah elemen ke dalam tab order, ya tinggal kita berikan tab index 0 gitu. Atau misalkan tinggal berikan tab index minus 1. Tapi jangan sampai misalkan ada beberapa elemen itu kita berikan tab index lebih dari 0, artinya 1, 2, 3 gitu. Karena misalkan ada multiple elemen gitu yang lebih dari 0, si browser itu akan mengurutkan dari yang terbesar kemudian terkecil gitu. Misal dari 3 ke 1. Sedangkan kalau kita ingin melakukan tab order yang urut, ya tinggal kita berikan tab index 0 aja untuk semua elemen. Itu saran dari WebDev gitu ya. Selanjutnya adalah style focus. Nah, seperti yang tadi sudah sempat kita bahas juga gitu ya, terkait fokus. Karena fokus ini sangat penting untuk mengidentifikasi di mana posisi kita sekarang gitu. Bayangkan saja misalkan sebuah tab order itu tidak ada fokusnya gitu kan. Kita kan jadi bingung tuh. Ini posisi kita tuh ada di mana gitu kan. Nah, kita bisa gunakan semacam hal ini div tab index 0 fokus. Berarti kan dia melakukan styling untuk atribut fokus, gitu juga ketika button. Nah, contoh di sini kenapa kita menggunakan offline? Karena misalkan kita menggunakan border, dia biasanya menambahkan ukuran width sama height-nya dari elemen tersebut gitu. Dan untuk supaya tetap elemen itu dengan height dan width-nya yang dari awal gitu, kita bisa gunakan outline gitu ya, supaya tidak ada penambahan antara si width dan height-nya. Selanjutnya adalah semantics and screen reader. Nah, pernahkah teman-teman bertanya-tanya gitu ya, bagaimana teknologi pendukung seperti apa pembaca layar gitu, dia memberitahu user dalam menggunakan aplikasinya gitu. Nah, jawabannya itu adalah terletak bagaimana pengembang itu menandai halaman mereka menggunakan semantik HTML gitu. Karena kan sebelumnya tadi kan kita sudah bahas gitu ya, pentingnya menggunakan semantik HTML karena supaya ketika ya tadi misalkan di search engine-nya gitu mengcrawl dia lebih cepat, dan misalkan seorang yang menggunakan screen reader untuk membantu menavigasi itu lebih cepat. Nah, secara umum setiap HTML elemen itu memiliki beberapa properti seperti berikut ini. Contohnya adalah role or type, kemudian name, value, dan state. Untuk value dan state ini opsional. Nah, ini contohnya extension dari Google Chrome yang bisa teman-teman pakai untuk mencoba screen reader gitu ya. Misalkan pengen ngetes nih satu website, apakah dari segi aksesibilitas itu bisa atau tidak, bisa coba seperti ini. Dan misalkan teman-teman kadang-kala kan kita ketika kita ingin tahu benar-benar itu berfungsi atau tidak, itu kita harus memposisikan di kondisi tersebut gitu. Nah, kita bisa mencoba misalkan kita tidak melihat layar atau mungkin ditutup gitu ya, dan kita tinggal tap-tap saja menggunakan screen reader-nya, itu nanti apakah kita ada insight dari web data kita atau tidak, atau malah membingungkan gitu ya. Itu yang mungkin bisa teman-teman coba juga. Nah, ini mungkin sekilas sih untuk demo screen reader-nya gitu. Nah, jadi dia sifatnya sangat sensitif gitu ya, setiap ada klik ataupun klik atau ketika di keyboard dia kan selalu membaca gitu. Dan itu kan sebenarnya di sini ada itu untuk bahasa Indonesia ya, cuman ini masih bahasa Inggris jadi agak aneh gitu logatnya gitu. Tapi kurang lebih penggunanya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah heading and watermark gitu. Nah, screen reader itu memiliki sebuah perintah yang bisa berpindah dari satu heading atau ke specific landmark region. Landmark region di sini maksudnya kayak yang tadi saya jelaskan di semantik HTML itu kan ada tab, ada main, ada section, ada footer gitu ya. Nah, itu bisa berpindah dari satu landmark ke landmark lain gitu. Tapi faktanya gitu, survei yang dilakukan oleh screen reader, penggunanya mengatakan bahwa kebanyakan gitu dari
apa yang digunakan oleh user ketika menggunakan screen reader itu dia malah berpindah ke unfamiliar page yang apa yang nggak familiar gitu ya, atau ini malah di mana gitu, jadi si user tuh bingung gitu dia ada di mana gitu. Makanya di sini ada beberapa saran yang bisa kita gunakan sebagai pengembang untuk memastikan bahwa user ketika menggunakan screen reader itu tidak bingung gitu ya. Yang pertama itu adalah use headings to outline the page gitu. Menggunakan heading untuk memberitahu bahwa misalkan nih di satu landmark itu ada headingnya menu gitu, menu makanan gitu ya. Berarti kan tahu, oh di menu itu isinya cuma makanan gitu. Terus selanjutnya misal menu minuman, berarti isinya cuma menu minuman gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah don't skip heading level gitu. Jangan pernah skip heading level gitu. Kenapa? Karena itu bisa membingungkan user ketika menggunakan screen reader gitu ya. Katakanlah misal dari H1 dan kita lompat langsung ke H5 atau H6, itu kan enggak sesuai gitu ya dengan saran yang diberikan oleh web.dev gitu. Selanjutnya adalah use landmark to aid navigation. Gunakan landmark tadi untuk membantu navigasi atau supaya user lebih mudah dalam berpindah dari satu landmark ke landmark yang lain. Selanjutnya adalah bypass repetitive content with skip links. Nah, kalau teman-teman pernah tahu gitu kayak website semacam GitHub itu, dia udah pakai ini skip link gitu. Coba aja nanti akses GitHub di GitHub itu ya. Kemudian tab pertama kali masuk itu langsung tab. Pasti di bagian pojok kiri atas ada skip link. Nah, itu artinya adalah kita itu nggak perlu navigasi di menunya, karena kita langsung masuk ke main menu gitu. Isinya apa gitu, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah labels and tag alternatif. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi di setiap elemen gitu, seperti yang tadi saya sampaikan juga ya, dia ada apa bawaan gitu, dia labelnya apa, title apa gitu. Dan ini area label title itu nanti akan dibaca oleh screen reader gitu, untuk memberitahu bahwa dia judulnya elemen apa, isinya apa gitu. Selanjutnya adalah include text alternatif for image, dan sebuah gambar itu biasanya harus diikuti dengan teks alternatif. Kenapa? Karena ketika sebuah gambar gagal di load atau gagal dimuat gitu ya, maka yang akan tampil pertama kali itu adalah alternatif teksnya untuk memberitahu bahwa oh gambar ini tuh gambar sepak bola atau gambar berita apa gitu ya. Jadi itu udah memberitahu di awal gitu. Begitu juga ketika menggunakan screen reader gitu. Misalnya user tidak bisa melihat gitu, maka yang akan dibaca adalah gambar dari alternatif tag-nya. Selanjutnya adalah image as link and output. Nah, ini juga bisa kita gunakan gitu ketika kita menggunakan sebuah image tapi kita ingin dia ada ahrefnya gitu ya. Jadi nanti si screen reader itu akan membaca bahwa gambar ini ketika diklik dia akan berpindah ke halaman yang lain gitu. Begitu juga ketika kita menggunakan input tipenya image gitu. Kita juga bisa berikan alternatif tag di dalamnya untuk membaca bahwa input itu alternatifnya apa gitu. Karena kan kalau nggak dikasih alternatif itu gambarnya cuma kayak sign in itu apa gitu artinya kalau user tidak bisa melihat gitu kan. Selanjutnya adalah button gitu. Nah, button itu dari segi aksesibelnya itu dia akan membaca konten teksnya. Jadi yang dibaca oleh screen reader itu adalah bookroom-nya gitu. Nah, kita juga bisa memberikan area label gitu ya. Katakanlah ada sebuah button yang dia tidak punya teks konten gitu. Jadi isinya cuma button icon gitu. Nah, kita bisa berikan area label gitu untuk si screen reader membaca bahwa button ini isinya adalah left align. Itu adalah links gitu. Seperti button juga, links utama itu akan dibaca dari teks kontennya gitu. Jadi dari web dev itu memberikan sebuah trik gitu ya, ketika kita membuat sebuah link, maka tempatkan sebuah kata yang dia bermakna di dalam ahrefnya gitu. Kalau di sini kan enggak deskriptif gitu, artinya dia si screen reader itu membaca check out get to performance
Kemudian here ini here itu maksudnya apa gitu kan, kurang kurang spesifik gitu ya. Sedangkan yang disarankan itu seperti ini, checkout, dia akan membaca href-nya dan di dalamnya apa gitu. Kemudian label from element. Nah, ini mungkin biasa teman-teman juga gunakan gitu ya ketika ada sebuah aplikasi yang menggunakan form. Ini contohnya checkbook gitu ya. Jadi di dalam label itu bisa kita gunakan input checkbook supaya kita tidak perlu melakukan klik terhadap checkbooknya, cukup si label ini kita klik saja, nanti dia sudah kecek gitu. Ini juga contohnya sama, kita juga bisa gunakan ID dan formnya gitu. Jadi si label itu mengarah ke mana gitu dari ID. Jadi pas klik receive promotional ini nanti otomatis si checkbook akan ke cek gitu ya. Selanjutnya adalah color and contrast accessibility. Nah, ini sebenarnya juga pernah disinggung oleh Mas Ferry ya pada minggu kedua Januari itu waktu accessible juga gitu, accessibility. Jadi the WebM guideline merekomendasikan minimum itu AA gitu, untuk kontras rasionya adalah 4,5:1 untuk semua teks. Nah, ini adalah beberapa contoh kontras rasio dari WebDev juga yang memberikan contoh. Jadi ini kalau misalkan 15,9 itu akan sangat kelihatan hitam gitu. Dan 5,7:1 ini agak masih kelihatan hitam gitu ya. 3,5:1 ini terlalu agak putih juga, dan ini sangat putih. Berarti kan di tengah-tengah sini gitu ya, 4,5:1 ya gitu. Nah, ini ada salah satu tools yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan juga supaya untuk memberikan report halaman kita tuh dari sisi accessibility-nya tuh seperti apa. Itu bisa digunakan, ini gratis. Kemudian ada juga tools dari browser yaitu CSS Overview yang digunakan untuk meningkatkan mengimprove itu dari tampilan dan aksesibilitas tentunya dari website kita gitu. Jadi ini contohnya misalkan kita capture dari overview di satu frame itu, dia akan merecord dari segi warnanya, kemudian teksnya. Nah ini kan kalau AA betul centang, dia udah masuk ke minimum gitu ya. Cuma kalau yang masih kayak minimal ini berarti dia belum masuk ke requirement yang minimum gitu. Selanjutnya adalah content pre-ordering. Nah, content pre-ordering ini juga sangat penting karena di dalam dokumen itu biasanya dia di screen reader itu terutama dia membaca dari order dokumen yang kita buat gitu ya. Di sini ada beberapa contoh yang beberapa atribut dari CSS yang dia memang ketika kita gunakan itu bisa merubah content pre-ordering. Yang pertama itu tentang position absolute, dia otomatis dia akan keluar dari flow visualnya dan itu akan merubah ordering dokumen. Ini adalah order yang digunakan untuk properti flexbox dan grid layout. Kemudian row reverse dan column reverse ketika kita menggunakan flag direction di dalam flexbox. Kemudian menggunakan dance value ketika menggunakan grid autoflow dalam grid layout. Dan juga ketika menggunakan grid templates area ketika menggunakan grid gitu. Ini properti yang harus teman-teman perhatikan juga supaya nanti urutan dari konten itu tidak berubah ketika menggunakan screen reader. Nah, ini ada contoh konten pre-ordering gitu ya, tentang seperti apa sih pre-ordering tampak di satu website gitu. Nah, ini kan ya berpindah-pindah gitu, nggak urut gitu. Dan ini kan sangat membuat pusing user ketika menggunakan misalkan index-nya gitu. Dan kalau dilihat dia akan menjadi seperti ini gitu. Nah, ini bayangkan aja kan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini malah kayak puzzle gitu ya. Kita cari jalan keluar paling cepat di mana gitu. Ini kan nggak efektif gitu ya. Kita kan pinginnya urut gitu ya, tapi dia malah kayak berantakan gitu. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait web aksesibilitas. Jadi ini beberapa referensi yang saya ambil gitu ya dari Web3 dan Web2. Ini sudah sangat lengkap di sini. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk template slide ini saya ambil dari
slide itu gitu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.